Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita menjelang siang masih diberikan kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat. Sehat itu mahal, Pak. Jakarta masih PPKM level 3, masih pembatasan-pembatasan. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Kita sharing tentang pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Wirawan Aryasibowo. Saya tinggal di Curug. Jadi kalau ke Jakarta, Pak, kalau dinas saya melewati 3 provinsi, Pak. Dari Jawa Barat, Tangerang Selatan, baru masuk Jakarta. Ya, saya sehari-hari bertugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat sebagai pengelola penyelamatan. Ya, ini basic saya. Tahun 2012 pulang dari Beijing mengikuti China Emergency Relief Training, saya langsung mengikuti pendidikan investigasi kebakaran di Ciracas. Dan langsung selesai pulang itu langsung dibuatkan surat tugas sebagai investigator wilayah. Ya, jadi ada investigator untuk Sudin dan kemudian investigator untuk di lab. Ya, saya ada di suku dinas. Itu sudah berlaku sampai sekarang, sempat vakum. 3 tahun vakum kemarin dan Januari kemarin sudah diaktifkan kembali karena berkaitan dengan perjanjian kinerja antara kepala dinas dengan gubernur. Itu jadi sekilas itu tentang diklat saya. Ya, jadi kita mulai saja, Pak. Ada di sini ada petugas penyelidik, ada petugas penyidik. Jadi kalau di kita adalah petugas penyelidik, bukan penyidik, Pak. Penyidik itu adanya di kepolisian dan di kejaksaan. Kita hanya jadi penyelidik, ya. Jadi petugas penyelidik adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan kebakaran dalam hal ini, ya. Terus ada yang namanya pemeriksa kebakaran. Ya. Pemeriksa kebakaran adalah petugas penyelidik yang ditugaskan untuk menyelidiki kebakaran secara sistematis terhadap lokasi kebakaran, wawancara terhadap saksi-saksi yang dilakukan untuk menentukan penyebab kebakaran. Selama ini di Jakarta maupun di daerah kalau kebakaran terjadinya udah pokoknya vonisnya konsleting listrik. Ya kan, seperti itu. Ya, kami sebagai petugas investigator yang awal itu langsung melakukan penyelidikan dan harus yang paling pertama ditanya, Pak. Ya, pertama kali ditanya ketika terjadi kebakaran. Jadi maksud dan tujuan penyelidikan adalah dalam rangka menentukan penyebab kebakaran, itu yang utama. Ya, menentukan penyebab kebakaran minimal udah mendekati lah. Kalau tidak terlalu pasti, ya. Kemudian pemeriksaan kebakaran bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap operasional kebakaran. Ya, itu yang pertama. Terus menentukan ada tidaknya pelanggaran perda atau undang-undang lainnya. Dan yang terakhir sebagai masukan bagi penyempurnaan peraturan keselamatan kebakaran. Jadi kalau dengan proteksi kita agak berbeda, Pak. Kalau proteksi itu speknya yang kita lihat. Tapi kalau kita di investigator begitu terjadi kebakaran kita hanya melihat ini berfungsi atau tidak. Ya, misalnya ada alarm di situ bunyi atau tidak. Kemudian kalau ada sprinkle di situ berapa titik yang pecah itu hanya. Ya, masalah nanti dia tekanannya berapa, kemudian harus bagaimana itu urusannya inspektur. Ya, kita lihat nanti kalau kebakaran kemudian ini berfungsi atau tidak, itu yang jadi catatan kita. Lanjut. Teknis pemeriksaan. Ya, ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan ulang, ada pemeriksaan lanjutan. Saya adanya di yang pertama, Pak, pemeriksaan duluan. Ya. Pemeriksaan ulang dan pemeriksaan lanjutan itu dilakukan oleh petugas laboratorium.
laboratorium di Ciracas, laboratorium kebakaran. Dia di sana ada investigatornya juga. Jadi kita hanya ada di pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan itu ada dua. Pertama dilakukan pada saat operasi pemadaman kebakaran berlangsung. Ini yang penting, Pak. Kenapa? Kalau sudah dilanjutkan besok paginya, ada kemungkinan sudah dipasangi polis lain. Agak sulit kita koordinasinya. Ya. Jadi ini yang penting. Jadi level Danton di kami ada level Danton itu hampir semuanya itu ditugaskan sebagai investigator. Kebetulan kalau saya adalah koordinatornya di wilayah Jakarta Barat. Ya, jadi saya kalau kebakaran 10 menit belum bisa ditanggulangi, insya Allah saya bisa meluncur. Ya, luncur ke sana, kemudian wawancara, lihat lingkungannya, kemudian menentukan titik apinya, bahan, ya. Nanti kalau sudah ketemu hasil wawancaranya klop, baru kita buat kesimpulan. Ya, diduga, bukan dipastikan, baru diduga kebakaran penyebabnya itu. Ya, kalau memang tidak ketemu juga Pak, terpaksa kita lanjutkan dengan tadi membuat surat ke lab untuk melakukan pemeriksaan ulang. Kalau di lab belum ketemu juga, maka dia akan ngambil sampel Pak. Sampelnya itu nanti diuji di lab. Bisa di lab kita atau dibawa ke lab lain. Biayanya mahal Pak. Satu, ya kalau nggak salah kemarin satu bahan itu bisa sampai 10 juta Pak untuk uji lab di GCMS. Jadi itu biayanya mahal ya. Kalau di kita punya hanya baru SEM Pak. Jadi untuk menguji sampel kabel saja. Tapi kalau untuk menguji sampel sampah itu belum ada. Jadi pemeriksaan pada saat operasi pemadaman berlangsung itu adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan oleh petugas penyelidik yang ditugaskan di setiap suku dinas. Ya, suku dinas pemadam kebakaran. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk mendapatkan data operasi pemadaman kebakaran dulu. Ya, operasi dulu. Kemudian situasi dan lokasi di tempat kebakaran. Karena dia petugas langsung yang ada di TKP. Kemudian kondisi bangunan yang terbakar, proses penyalaannya, penjalanan apinya, kemudian informasi awal mengenai penyebab kebakaran. Ini langsung dikejar terus Pak. Ya, jadi ada pemilik yang mungkin masih di situ belum dibawa ke kepolisian, itu agak lebih mudah. Saksi mata mungkin atau tetangganya mungkin itu agak lebih mudah. Ya. Jadi itu dicatat, kemudian kalau biasanya kalau dicatat kita wawancara agak susah. Biasanya kita rekam Pak, sembari ngobrol aja pura-puranya. Nah itu baru buat bahan catatan kita nantinya. Ya, ini pada saat operasi pemadaman kebakaran berlangsung. Nah, pemeriksaan pendahuluan juga bisa dilakukan setelah terjadi kebakaran. Biasanya kalau kejadian kebakarannya malam hari, kita sudah dapat datanya, tapi kita belum dapat fotonya yang real karena gambarnya mungkin masih suram. Nah, kita balik lagi besok paginya untuk melakukan dan mengumpulkan informasi. Mungkin ada keterangan-keterangan tambahan sebagai data teknis untuk membantu kejelasan dari penyebab kebakaran itu. Jadi kita tidak nyari siapa yang menyebabkan terbakar atau tidak. Tadi penyebabnya, ya, sebab kebakaran saja. Dan menentukan mengamankan tempat, benda, bahan penyebab awal kebakaran bila mana dipandang perlu. Petugas penyelidik wajib memasang garis kebakaran no fire lane. Kalau sudah ada polis lane ya nggak bisa berbuat apa-apa, masuk pun kita agak sulit. Ya, tapi kalau belum ada kita beri tanda. Ya nanti kalau kita memang butuh untuk lab datang ke lokasi, ya kita sudah tahu nih tandanya kira-kira di sini nih, ya zonanya yang harus diambil. Jadi lab boleh meluncur tanpa persetujuan kita apabila terjadi kebakaran, ada korban jiwa, itu nggak perlu dia surat-surat lagi. Kemudian bangunan industri atau bangunan vital, ya. Dia bisa meluncur, boleh dia meluncur langsung. Tapi kalau untuk kebakaran kasus-kasus biasa, biasanya dia tunggu surat dari kita. Kalau kita memang belum ketemu penyebabnya, baru kita dari kepala suku bersurat, dia baru meluncur ke kita. Ya, lanjut. Yang kedua adalah pemeriksaan ulang.
Jadi pemeriksaan ulang dilaksanakan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan tadi, baik yang terjadi pada saat terjadi atau besoknya, belum dapat ditentukan penyebab kebakarannya. Ya, pemeriksaan ulang bertujuan untuk melengkapi data lapangan yang diperlukan. Jadi pemeriksaan dilakukan oleh penyelidik, ya, dilakukan oleh kita penyelidik kebakaran di setiap suku dinas, ditambah ya petugas penyelidik dari laboratorium kebakaran dan petugas PPNS, petugas penyidik pegawai negeri sipil. Nanti tujuannya kenapa di bawah PPNS juga harus ikut, nanti ada tujuannya, Pak. Kemudian petugas penyelidik melakukan pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sebelum melaksanakan pemeriksaan ulang. Jadi sebelum dia masuk ke TKP, biasanya kita nih koordinatornya dipanggil dulu, Pak. Ini hasil pemeriksaan kemarin seperti apa? Ya, apa yang telah dilakukan, catatannya mana, baru nanti dirembuk dulu. Oh ya, kita mulainya dari sini. Ya, seperti itu. Baru kita meluncur bareng-bareng ke TKP. Ya, itu dari pemeriksaan ulang. Oke, dalam rangka pemeriksaan ulang, ya, ini petugas PPNS yang tergabung dalam anggota tim berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila di TKP sudah dipasangi polis lain. Jadi tujuannya PPNS itu agar dia bisa berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan lanjutan dilaksanakan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan, dari hasil pemeriksaan ulang, perlu dilakukan pemeriksaan lanjut di laboratorium kebakaran atau laboratorium lainnya yang terkait dengan kebakaran. Jadi pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh petugas penyelidik dari laboratorium saja. Ya, kita udah nggak bisa ikut campur lagi, karena yang dibawa adalah ya bahan yang akan diperiksa. Kemudian lanjut ke pengujian barang bukti. Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh barang bukti yang diambil di lokasi kebakaran oleh petugas penyelidik. Ya. Tujuan pengujian laboratorium ini untuk mendapatkan fakta yang kuat dan dapat dipergunakan untuk mempertajam analisis penyebab kebakaran. Jadi nggak satu tempat biasanya kalau kita lihat, kan nanti ada di tempat yang kita curigai kita ambil, maka di tempat lain dengan benda yang sama kita ambil lagi, nanti kita bandingkan. Nanti hasil perbandingannya seperti apa. Kemudian di lab juga harus melakukan rekonstruksi, Pak. Rekonstruksi kebakaran. Ya. Jadi untuk mempertajam analisis penyebab kebakaran, lakukan rekonstruksi. Jadi kalau misalnya kabelnya jenisnya ini, kemudian sudah seperti apa, kemudian diberikan tegangan seperti apa, efeknya seperti apa. Ya, jadi kabel yang ditemukan di lapangan itu nanti dicari di pasaran, dites. Ya, itu namanya rekonstruksi. Ya. Lanjut. Nah, laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan kebakaran pendahuluan yang saya buat ya di suku dinas itu disampaikan kepada kepala dinas. Jadi saya hanya membuat laporan kepada kepala dinas. Ya, bukan ke gubernur, bukan. Saya membuat laporan kepada kepala dinas, kemudian juga ke lab. Jadi ada dua yang saya sampaikan. Membuat laporan kepala dinas, kemudian ke laboratorium. Kalau memang tidak memerlukan penyelidikan lanjutan, ya. Jadi kalau saya sudah menemukan data yang cukup, saya buat resume, laporan kepala dinas, kemudian saya share juga ke laboratorium. Ya. Jadi laporan hasil pemeriksaan kebakaran pendahuluan meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan ulang itu adanya di suku dinas. Ya. Kemudian laporan hasil pemeriksaan lanjutan ini yang dilakukan oleh laboratorium juga disampaikan kepada kepala dinas. Ya. Jadi laporan lanjutan yang dibuat oleh laboratorium disampaikan langsung ke kepala dinas dan di-share ke saya, Pak. Di-share ke saya juga. Jadi penyebabnya itu. Karena yang membuat laporan untuk lanjutan adalah laboratorium, bukan kami. Ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur mekanisme pelaporan ya diatur oleh peraturan kepala dinas.
Kemudian laporan hasil pemeriksaan kebakaran dibuat oleh dinas, tadi yang dikumpulkan, yang kita laporkan ke dinas, kemudian dibuat oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, baru nanti dikumpulkan kemudian disampaikan kepada gubernur. Ya, disampaikan kepada gubernur serta tembusannya kepada instansi terkait. Kalau memang ada beberapa pelanggaran yang sesuai dengan undang-undang. Ya. Jadi laporan hasil pemeriksaan kebakaran merupakan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan atau gabungan. Nah, dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan ulang dan pemeriksaan lanjutan. Jadi tiga-tiganya ini setelah masuk ke dinas, dinas akan membuat laporan langsung ke gubernur. Jadi itu urutannya seperti itu. Jadi kami dari suku dinas lapor ke kepala dinas, ya, dengan kemudian di-share ke laboratorium. Karena untuk laboratorium lapor ke kepala dinas, di-share ke kami, ya, untuk sebagai bahan pengetahuan. Kemudian kalau dari nanti dikumpulkan oleh dinas, dinas baru lapor ke gubernur seperti itu. Nah, apa sih isi laporan dari hasil pemeriksaan dinas? Jadi laporan akhir dari pemeriksaan meliputi A. Kebakaran dan operasi pemadaman. B. Karakteristik kebakarannya. C. Deskripsi objek yang terbakar. D. Analisis areal asal api. Analisis penyebab kebakaran. Ada tidaknya pelanggaran terhadap perda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dan G adalah kesimpulan serta rekomendasi. Ya, sudah ada formnya ya Pak ya, Pak itu ya. Jadi udah ada formnya. Nanti kalau ini bisa di-share Pak, ya bisa di-share untuk bahan ini kita nanti analisis kita. Teknis investigasi. Pertama adalah prinsip pengamatan kebakaran dan peristiwa kebakaran. Kedua adalah petugas penyelidik merespon suatu kebakaran dengan memulai dari mengambil kondisi-kondisi aktivitas-aktivitas di lokasi peristiwa kebakaran. Jadi tidak hanya kita fokus ke sumber apinya juga, kita lihat juga lingkungannya Pak. Lingkungannya, ada masyarakat yang panik atau tidak, ada tenang-tenang saja, atau ada yang mengganggu, ya, itu termasuk yang mencurigakan juga. Ya. Sampai di lokasi segera mencatat tuh aktivitas-aktivitas itu, ya, kondisi melalui dokumentasi pada catatan tertulis. Jadi dicatat, Pak. Ya, ada kasus, nanti saya cerita nanti kasusnya seperti apa, ya. Kita mulai dari pengamatan kondisi api, ya, warna nyala api, tingginya berapa, di situ ada formnya, kita tinggal tulis, ya, titik apinya kira-kira ada di mana, arah nyala apinya kemana, ya. Penyebaran api dan pola api ini kan hanya yang bisa melihat kan adalah petugas yang ada di lapangan. Kalau kita datang belakangan kemungkinan kesulitan. Makanya Danton diperankan untuk sebagai petugas penyelidik awal tadi, ya, atau kepala regu yang punya potensi, Pak. Ya, ya nanti saya koordinator, saya tinggal nanya ini tadi awalnya dari mana, penjalarannya kemana, tingginya kira-kira berapa, itu saya catat ada formnya. Ya. Kemudian mata kondisi asap, ya, kondisi asap, sumber asap, ya, contohnya dari kayu, plastik atau poliuretan, yaitu campuran antara plastik dengan karet, ya. Tipe asap ada ringan, sedang atau berat, ya, warna asapnya itu dicatat juga, baunya seperti apa itu dicatat juga, dan faktor-faktor yang menyebarkan asap, ya, itu dicatat juga. Terus struktur bangunan dan penggunaan bangunan, ya, penggunaan bangunan untuk apa? Untuk ruko atau dan lain sebagainya, dimensinya seperti apa? Tata ruangnya, ya, ya, itu juga kemungkinan bisa dibuat, ya, dibuat denah, ya, ada denahnya nanti titik apinya kira-kira mulai dari mana, ya. Itu jenis struktur penggunaan bangunannya. Kondisi struktur bangunan, penyalaannya ada di mana, kobaran api sampai di atap atau tidak. Kalau sudah sampai di atap berarti sudah flash over. Ya kita bisa ukur dah kira-kira berapa suhunya. Ada kayak dinding yang berdiri atau yang terbuka. Jadi kalau dia rapat seperti apa atau dia memang terbuka dindingnya. Ya. Ada jendela atau pintu masuk yang dirusak. Ya, itu kita curiga juga, kita cari juga tuh, putar juga tuh. Bangunan hangus terbakar atau bangunannya sudah runtuh. Ya,
Itu juga kita catat semua, ya. Kondisi-kondisi sekitar pada peristiwa kebakaran seperti jalan akses untuk mobil atau untuk jalan akses kita, ya, untuk mobil yang tiba-tiba terhalang. Saya pernah punya kasus Pak di sekitar Jakarta Barat, yang nggak usah disebutin kelurahannya, kebakaran SD kalau nggak salah itu Pak, sekolahan. Padahal dari Sudin ke sana itu nggak sampai sekitar 3 kilo Pak. Masuk aksesnya dihambat, muter jauh. Ya, muter jauh, akibatnya begitu sampai di TKP-nya apinya sudah besar sekali. Ya. Kasus punya kasus, diselidik punya selidik, ternyata di situ ada tanah sengketa. Jadi yang menghambat itu ternyata adalah ya orang yang punya masalah dengan yang punya tanah di situ. Ya, jadi itu buat catatan kami juga bahwa memang ada hambatan kita masuk ke situ. Padahal tinggal lurus nggak jadi masalah tadinya. Karena dihambat kita akhirnya muter jauh. Dia tahu kalau pos pemadam dari TKP itu nggak terlalu jauh, makanya dihambat oleh dia. Kemudian kita lihat ada bekas yang ditinggalkan atau tidak. Ya, ada bekas-bekas yang ditinggalkan atau tidak. Itu pengamatan dari tim investigator. Ada kerusakan lain pada struktur bangunan atau tidak. Ya. Jadi kita tidak hanya pengamatan di api saja, tapi lingkungannya kita amati secara mendetil. Ya, kita cari kira-kira apa sih penyebabnya, kemudian efeknya apa saja, kemudian ya kita mulai dari awal. Ya. Kemudian kita juga mengamati kondisi cuaca di siang hari akan berbeda dengan kebakaran di malam hari. Ya, siang hari kondisinya mungkin macet, kemudian panas yang tinggi dan lain sebagainya yang bisa membuat api lebih cepat. Malam hari juga demikian. Ya, banyakkan orang terlena tidur, akibatnya terjadi kebakaran, sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Pada saat hujan akan berbeda dengan panas ya. Cuman kecepatan angin juga kita bisa tentukan arah anginnya kemana. Kalau anginnya makin besar maka perambatannya juga makin cepat. Ya, itu juga kita catat. Ya, ada formnya khusus untuk mencatat itu. Kebakaran dan operasi pemadaman, ya, jenis bangunan yang terbakar, waktu kejadiannya, kemudian lama kebakaran sampai dapat dipadamkan, jumlah mobil yang dioperasikan dalam pemadaman itu kita juga catat, jumlah korban jiwa maupun luka itu kita catat. Ya, luas area yang terbakar, taksiran kerugiannya, dugaan penyebabnya, yaitu kita catat semua, sumber penyulutannya kalau memang kita sudah dapat, ya, kalau belum dapat tadi harus diuji dulu, ya, dugaan meluas kebakaran dan faktor-faktor pemicu lainnya, karena tidak tertutup kemungkinan titik apinya tidak hanya satu, tidak tutup kemungkinan, ya. Jadi nanti kalau dilihat polanya, ini ada pola ini dimungkinkan bahwa itu titik api. Tapi kita bisa melihat kadang-kadang ada 4 atau 5 titik yang polanya sama seperti itu. Kita wajib curiga itu. Ya, kita wajib curiga bahwa dugaannya bisa meluas secepat itu karena titik apinya tidak hanya satu. Ya, berarti ada kecurigaan tersendiri. Fotografi, ini penting Pak. Ya, fotografi. Jadi kadang-kadang kalau saya di TKP itu saya baru engah atau baru ini ketika saya lihat fotonya. Saya lihat fotonya, gambarnya saya lihat. Makanya sebanyak sekali saya ngambil gambar. Dari mulai depan, tampak muka, pintu masuk, terus semua ya semua yang ada di sini yang saya lihat saya foto semua. Baru nanti ketika di kantor baru saya buka-buka. Itu seperti puzzle, Pak. Oh ini awalnya dari sini nih kelihatannya nih. Dia penyebarannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini bukan penyebab, tapi awalnya dari sini diduga seperti itu. Kok ada berapa titik nih yang mirip-mirip seperti itu? Itu foto penting, Pak. Sekarang HP murah, kalau dulu saya bawa tustel sendiri akan repot ya. Harus kemudian kalau saya mau ngambil sampel harus bawa kertas, saya tulisin nomornya itu. Ya, kalau sekarang kita bawa HP cukup ambil gambar ya, HP-HP yang sekarang itu sudah canggih-canggih ya untuk pengambilan di malam hari masih dapat fokus dengan baik ya. Ya, jadi fotografi merupakan hal yang penting dan sangat membantu penyelidikan. Ada kelengkapan peralatan kameranya, diperlukan keahlian khusus dalam mengambil gambar ya. Memahami tujuan dan makna pengambilan gambar, memperhatikan sistematika pengambilan gambar,
Kita cari kerusakan ruang asal api, lokasi titik api, puing-puing sisa kebakaran, pola bekas terbakar, salah satu bukti yang penyebab kebakaran itu ketemu. Karena nanti kalau kita rangkaikan ini, oh ini ternyata rangkaiannya ke pola yang keberapa itu nanti ketemu pada saat kita analisis di kantor. Itu biasanya sembari ngopi, Pak. Ya biar tenang dulu pulang dari TKP, ya. Baru kita lihat. Jadi nggak bisa gerasa-gerusu. Untuk satu kasus itu paling cepat saya bisa menyelesaikan itu 1 minggu, Pak. Nggak bisa 2 hari 3 hari nggak bisa. Ya 1 minggu baru bisa ketemu itu. Mesti koordinasikan dulu dengan tim, kira-kira cocok enggak gitu kan, baru kita bisa. Ya kalau dugaan awal sih bisa aja, tapi kalau kepastian itu nggak mungkin ya, itu milik Allah ya. Jadi tetap laporannya adalah diduga ya, bukan pasti. Kalau terjadi korban, ya, misalnya korban luka, maka kita harus mencatat nama, lokasi, dan perilaku saat kejadian kebakaran. Dia lagi ngapain? Ya, dia lagi ngapain? Ya, posisinya ada di mana? Ya. Kemudian kalau dibawa ke rumah sakit, di mana korban dirawat dan kondisi korban seperti apa? Kalau korbannya meninggal, ya, kita catat namanya, lokasi tempat dia meninggal, ya, perilaku saat kejadian kebakaran sama tadi. Dia lagi ngapain di sana? Ya, penyebab kematiannya, kalau ada catatan medis, ya, kita bisa tulis sekalian. Misalnya dia punya penyakit asma, ketika menghirup asap pekat dia meninggal. Ya. Siapa yang menemukan korban? Ya, siapa yang pertama kali petugas yang menemukan korban? Ya. Terus pada saat kondisi ditemukan, posisinya di mana? Itu kita buat sket, ya, sket, ya, kita gambar. Ditemukan hal-hal khusus nggak pada saat ditemukannya di situ? Ya, ada kemungkinan mungkin ada pisau atau dan sebagainya. Ya kita bisa curiga bahwa itu adalah untuk menghilangkan jejak, bisa saja seperti itu. Ya, atau ada cairan-cairan yang lain, ya, yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Ya, kita bisa curiga juga, ya seperti itu. Jadi tidak hanya kita lihat korbannya saja, tapi kita lihat sekelilingnya juga. Oke, kita mulai dengan pola pencarian barang bukti, pengambilan barang bukti. Bukti dimaksud sebagai setiap benda yang dapat memberi petunjuk mengenai kejadian kebakaran yang disebabkan oleh kecelakaan maupun kejadian kebakaran dengan unsur kesengajaan. Jadi ada 2. Ini kecelakaankah atau ini sengaja atau arson. Bukti bisa berbentuk konstruksi atau serpian barang, retakan, ya itu dipoto, ya. Sebagian apabila dites di laboratorium bisa memberikan petunjuk mengenai sesuatu yang dapat dianalisis lebih lanjut. Ya. Pengamatan barang bukti apabila digunakan acceleran itu Pak BBM, kayak solar, bensin dan sebagainya. Ya, kalau kita nemukan benda seperti itu Pak, yakin bahwa benda tersebut memang benda asing di lokasi itu. Ya, kalau misalnya dia pengepul oli ya nggak jadi masalah, memang tempatnya di situ. Atau dia penjual BBM eceran memang tempatnya di situ. Tapi kalau misalnya kantor kemudian ada drigen bensin ada di situ, ya itu wajib curiga kita. Ya, sebelum sampel diambil harus dipoto Pak. Foto dulu sampelnya. Kemudian areanya dibuat sket, posisinya di mana tuh sampelnya. Ya. Contoh diambil di daerah yang terbakar maupun yang tidak terbakar. Kalau misalnya ada 2 nih, sampelnya sama Pak, ini barangnya sama. Di tempat terbakar ada, di tempat yang tidak terbakar ada tadi. Ya dua-duanya bisa diambil. Nanti kita bandingkan di lab. Ya yang di tempat kebakar ini gimana prosesnya, yang ini gimana. Ya ada perubahan atau tidak. Ya. Sampel dari lokasi yang berbeda harus dari jenis bahan yang sama tadi saya bilang ya. Jadi kalau sampel di ruangan tamu dengan di ruangan tempat tidur itu sampelnya yang kita ambil bahannya harus sama. Jadi jangan berbeda. Kalau beda-beda ya berarti cuma 1 sampel namanya, bukan 2 sampel ya. Semua sampel harus dipak rapi untuk penyimpanan dan transportasi. Jadi ada tempatnya khusus ya, tempatnya khusus untuk
penyimpanan dan transportasi. Gunakan kantong plastik dan kontainer lainnya. Jadi kantong plastik biasanya kalau kita sebelum ambil kita foto, kita nomerin, kemudian ditaruh di tempat ya, di tempat kontainernya itu sudah ada nomornya ya. Nanti di catatan ya, nomor 1 adalah sampel yang kita temukan di mana, ya siapa yang pertama kali menemukan, siapa yang mengambil sampelnya, itu ada namanya semua di situ. Penandaan tag pada pengepakan barang bukti. Jadi yang berikut tadi dicantumkan di tagnya tadi, tanggal kejadiannya, waktu dan tanggal dilakukan pengambilan sampel. Ya mungkin berbeda Pak. Ya tanggal kejadiannya mungkin sekarang ini ya tanggal 23. Kemudian karena saya belum bisa menemukan sumber yang pasti, saya harus koordinasi dulu dengan lab atau 2 hari kemudian baru diambil sampelnya tuh. Jadi tanggal kejadian dengan tanggal waktu pengambilan sampel berbeda. Ya, jadi itu. Kalau di bangunan rendah itu agak sulit. Ya, begitu kita kebakarannya sekarang, besok udah bersih itu semua. Ya Pak. Sulit kita ngambil sampelnya, kecuali kalau memang di bangunan ruko atau industri itu masih dijaga. Tapi kalau kita cari di bangunan perumahan itu, kejadian kebakaran sekarang telat, kita sore itu udah diambil pemulung udah semua itu, udah bersih semua itu. Ya, jadi paling kita hanya menemukan pola yang ada di dinding saja, sementara sampelnya susah ditemukan. Kemudian identifikasi orang yang menemukan barang bukti. Misalnya Pak, saya curiga nih kebakarannya karena akibat ya kayak kipas angin atau gimana. Sepertinya di situ atau AC di mana ya kan. Curiganya seperti itu, ada bekas sampah-sampahnya itu. Ya itu identifikasi orang yang menemukan barang bukti. Saya barang buktinya ada di sini nih. Yang tercatat namanya, siapa, usianya berapa, alamatnya di mana. Ya, baru kita ambil sampelnya. Identifikasi personil yang menyaksikan. Jadi ada personil menyaksikan nih kan. Ya ketika dia datang, Pak, saya curiga ini kebakarannya dari AC, kemudian personil juga ikut menyaksikan pada saat pengambilan, ya. Lokasi di mana bukti ditemukan, ya, itu bisanya kita buat sket. Deskripsi dan uraian barang bukti, ya, misalnya AC sudah dalam kondisi 20% karena terbakar, tinggal sisa-sisa ya rangkanya saja, itu kan termasuk deskripsi uraian barang bukti. Ya. Identifikasi penyelidik, jadi identifikasi penyelidik termasuk saya pada saat pengambilan, saya juga harus nulis nama wirawan, ya ini adalah penyelidik yang mengambil barang bukti nomor sekian. Ya. Jadi pada saat pengujian siapa yang mengambil barang buktinya itu tercatat. Jumlah file atau tempat penyimpanan barang bukti, kalau dia memang banyak ya filenya harus diperbanyak juga. Identifikasi personil yang menerima barang bukti. Tidak menutup kemungkinan saya hanya serahkan ke petugas lab. Kalau saya tidak catat namanya nanti saya lupa. Petugas lab itu hanya ada 4 orang kalau nggak salah sekarang Pak. Ya, ada 4 orang. Terlupa main salah-salahan. Begitu saya minta, ini hasil pemeriksaan kemarin ini kemana gitu, situ nyerahinnya kemana gitu, udah main lempar-lemparan nanti. Tapi kalau sudah ada identifikasi begitu serah terima saya catat ya, saya tinggal tunjuk siapa ya. Ya Pak Darmanto biasanya yang rajin itu. Pak Dar itu kemarin sampel yang kemarin udah dilihat atau belum, gimana hasilnya gitu kan. Saya mau buat resume gitu. Ya, seperti itu Pak. Jadi identifikasi personil yang menerima barang bukti tersebut. Ini peralatan pendukung laboratorium, ya. Ini adanya di lab, Pak. Kita punya gas detektor, ya. Kita hanya punya 2 tempat itu, SEM, scanning electromagnetic microscope, alat untuk menguji logam dan kabel, ya. Itu kita punya kebetulan, tapi belum bisa untuk moto, Pak. Seharusnya begitu berapa pembesaran itu dipoto di save kita bisa langsung. Akhirnya kita kalau kita mau ngambil foto kita harus ke lab yang lain. Ya ke Puspitek atau ke UI. Itu penuh biaya lagi, ya. GCMS, gas kromatografi mass spektrometer itu adanya di 2 tempat di UI dengan di Puspitek, ya. Jadi kalau kita mau menguji ini penting sekali misalnya nih dicurigai ada akseleran, ya itu kita bawa sampelnya ke UI atau ke Puspitek, nanti keluar tuh data-datanya, Pak. Ya, uap
uap apa yang ada di situ. Misalnya ada bensin, atau dia ada solar, atau ada kandungannya berapa, oksigennya berapa, semuanya itu tercatat di situ. Kita tinggal menyimpulkan, ya, ada kecurigaan apa di situ. Ya. Kemudian AAS, Atomic Absorption Spectrometer, ya kita belum punya, Pak. Kalau CPA kita punya, Pak. Kabel Pragmason Apparatus, kita punya alat simulasi untuk kebakaran karena listrik, ada di lab kita, Pak. Jadi kita tinggal, ini kalau misalnya terjadi kebakaran, kita curiga di kabel yang tipenya seperti ini, kita tes di lab. Ya, kita di CPA kita punya di lab. Ini peralatan pendukung laboratorium. Ya, ini terakhir, ini pola-pola, Pak, yang kita belajar, ya. Ya, kalau kita mau lanjut lagi, termasuk kita harus investigasi karena ada 3 tahapan untuk menentukan tempat kebakaran. Yang pertama saya cari ini polanya dulu nih, Pak. Pola ada pola V, ada pola V terbalik, pola W, pola O, dan sebagainya, itu menentukan itu titik apinya di situ. Ya, kemudian hasil wawancara dulu kira-kira nih asal apinya dari mana nih? Oh, dari ruang tamu atau dari ruang mana? Ya, kita kejar dulu, kita cari polanya ini, Pak. Ya, polanya ini, baru nanti di bawahnya ini ada apa nih? Ya, bawahnya ada apa nih? Kalau memang dari wawancara, Pak, itu nanti saya cerita. Nih kasusnya baru nih 2 minggu yang lalu di samping, ya. Belum masalah, Pak, semalam saya itu ada kipas angin yang menyala di situ, lupa dimatiin. Oh, berarti memang polanya di situ, asal apinya dari situ, penyebabnya dari situ. Udah, itu resume saya udah mengambil kesimpulan dari situ. Tapi kalau dia rumah kosong itu agak sulit, ya. Rumah kosong ditinggal pergi, dia nggak tahu apa yang ditinggalkan, kemudian kita cari polanya, titik apinya seperti ini. Kalau udah besoknya biasanya udah nggak mau ngaku, Pak, sulit. Ya nggak mau ngaku ada apa nggak mau ngaku. Nah itu baru nanti diuji apa yang terjadi di situ. Ini pola V namanya. Ya. Ini bisa kelihatan ya, Pak, ya? Polanya juga, ya. Asalnya dari mana? Kita tinggal lihat ujungnya. Ujungnya di bawah ini ada apa di bawah situ. Ya. Ini juga pola V, Pak. Ya. Polanya seperti itu. Ya. Di panel listrik, dia naik ke atas, tapi dia meninggalkan jejak, ya, meninggalkan jejak. Ini pola W, ya, kemungkinan sumber titik apinya agak menyebar, jadi bisa dari samping, dari tengah, dari samping lagi, ya, bisa dicari di situ, ya, diambil contoh sampahnya atau ditanyakan ini apa nih tadinya. Yang ada di situ. Benda apa yang ada di situ. Nah, ini kita mulainya dari mana nih? Dilihat kerusakan yang paling berat. Ya, dilihat kerusakan yang paling berat. Daerahnya di mana, Pak? Agak di tengah sedikit. Ya. Kalau sekarang agak mudah pakai drone, Pak. Zaman dulu saya harus naik-naik ke gedung. Cari gedung yang tinggi, saya foto dari atas, lihat dari mana. Sekarang ada drone. Ya, di Sudin, di lab juga punya drone. Jadi kalau dia mau ini diterbangkan drone, dilihat posisi yang paling parah di mana, baru kita pelan-pelan kita ya menyelusuri situ, ada benda apa yang ada di situ. Ya. Ya ini tadi contoh yang tadi ya udah di garis panah itu ya, kemungkinan kerusakan yang paling berat ada di situ. Nah kita cari posisinya ya ada di situlah kira-kira gitu dugaannya. Ini termasuk pola juga, Pak, ya termasuk pola. Jadi kebakaran bangku begitu dirobek, dalamnya ada pola putih seperti ini, pola O seperti ini. Diperkirakan sumber apinya dari situ, kita tinggal cari ya penyebabnya dari mana, apa yang menyebabkannya dia. Karena baru tahu titik ya, kira-kira dugaan titik apinya di situ, Pak. Kita belum tahu penyebab kebakarannya apa. Ya, itu tadi makanya perlu pengujian di lab. Kita ambil sampelnya, kita ambil ya betulnya sampahnya itu kita perlu pengujian.
Kalau memang kita sudah dapat informasi dari pemilik rumah dan sebagainya, yang kira-kira nggak terlalu menyimpang, itu kita bisa buat kesimpulan. Ya. Ini Pak ada beberapa ya penyebarannya dia kemana. Ya, ada beberapa titik. Ini juga sebagai petunjuk Pak, arah sumber panasnya di mana. Jadi kalau lihat bohlam seperti itu, kemudian dia ujungnya ada tonjolan seperti itu arah apinya kita bisa tahu nah. Oh, dari sana berarti. Ya, kita tinggal telusuri aja itu. Kita telusuri. Ya. Nah, ini ada kasus juga. Karpet tadinya di karpet ini, Pak. Karpet terbakar, begitu karpetnya kita bedah semua, itu ada jejaknya dia. Ya, jejaknya dia. Jejak akseleran. Ya. Ini patut kita curigai nih. Ya. Patut kita curigai. Ya, ada jejaknya dia. Ya, ini di dinding, Pak. Biasa kalau terjadi kebakaran nih dindingnya rata semua, begitu lihat ada yang seperti ini ada kemungkinan ada panas yang tinggi. Ya, kita bisa ambil gambarnya. Nah, kita cari di sekitar situ bawahnya. Ya. Seperti ini. Ini ada polanya, ya. Polanya kelihatan, Pak, ya. Di atas itu polanya kelihatan. Putih sendiri, ya, ini bisa kita lihat itu. Sampahnya kita lihat, penyebabnya apa? Kita tinggal tanyakan kepada pemiliknya, ini apa sih sebenarnya? Ya, barang apa yang ada di situ? Ya. Jadi polanya kelihatan di situ. Nah, kalau di dinding pintu seperti ini kelihatan. Kalau ditutup itu kelihatan bulat dia. Ya. Bulat dia kelihatan. Kita tinggal menuju ke dalam, posisi yang di dalam yang searah dengan dinding. Sekarang dengan pintunya. Kira-kira di situ ada mesin apa yang ada di situ? Ya, kita cari di situ. Jadi teknis-teknis investigasi seperti itu mulanya. Jadi dari luar dulu kita foto dari luar, kemudian masuk ke dalam sedikit itu foto terus. Siapa yang ditemui kita foto terus. Ya, nanti baru di kantor kita susun. Oh, ini urutannya dari situ. Ini lagi yang nggak perlu kita buang. Ya, itu sebagai dasar untuk membuat dugaan. Ini kendaraan, ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat kasat mata tuh ada polanya, Pak, ada pola bulat di situ. Ada pola bulat di situ. Ya. Ini AC, ya, yang menjadi penyebab kebakaran dengan yang tidak. Ya, beda, Pak. Yang ini meninggalkan jejak. Iya kan? Ada jejaknya dia. Ya. Kalau yang ini, kalau dibilang penyebabnya dari AC, jejaknya di mana? Ya, Pak. Jadi pengetahuan kita seperti itu, Pak. Dia meninggalkan jejak. Ya, ini kalau lihat dari struktur asap, ya, kalau bendanya plastik, asapnya hitam, ya, biasanya nyala apinya kalau nggak kuning, ya, tuh. Karet juga asapnya hitam, ya, apinya seperti apa, ya, kayu, ya. Itu tercatat tadi kan di awal itu ada ininya, ada foamnya itu ditercatat, Pak. Jadi kalau misalnya asapnya warnanya hitam, kemudian kita bisa curiga, kita cari kira-kira benda apa yang terbakar di situ. Ya. Kemudian ini untuk mengukur temperaturnya, ya. Kalau warna apinya kuning, temperaturnya bisa 232 derajat. Kalau warnanya apinya biru bisa 315 derajat. Ya. Seperti itu, ya. Nanti ditanyakan buat petugas, biasanya kalau saya biasanya nanya ke Danton yang ada di TKP, kira-kira warna apinya seperti apa. Ya. Karena dia yang sampai duluan, ya. Karena saya biasanya datang sudah mau bara-bara, Pak. Jadi kalau saya sampel belum dapat apa-apa, itu pemadaman masih terus berlanjut. Walaupun mereka sudah siap-siap gulung serang, tapi jangan digulung dulu. Begitu digulung selesai, pemadaman selesai,
polisi datang, polisi lain, sih saya udah nggak bisa apa-apa, makanya agak suka diperpanjang gitu. Udah biarin dulu dan selang biarkan aja dulu sampai saya selesai. Kalau sudah dapat selesai, saya koordinasi dengan perwira piket, pemadaman sudah dianggap selesai, wah, udah. Berarti tugas saya udah selesai di situ. Karena begitu datanya besok pagi saya harus balik lagi, itu akan sulit. Ya, akan sulit menemukan data, apalagi sudah berhubungan dengan polis lain. Ya, kalau kita masih bisa nerobos lewat belakang nggak jadi masalah. Kadang-kadang hanya satu pintu kita nggak bisa masuk, ya kan pelanggaran hukum juga. Ya, kalau nanti melibatkan lab, dia bisa koordinasi dengan PPNS, PPNS nanti koordinasi dengan kepolisian, misalnya Polsek atau Polres. Kalau diizinkan, boleh kita masuk. Kalau nggak diizinkan, kita nggak bisa masuk juga, Pak. Sering sekali kita nggak diizinkan untuk daerah industri. Industri sulit sekali kita tembus. Ya, jadi udah pasang polis lain, kita udah koordinasi, ternyata nggak bisa juga kita masuk. Ya, karena mungkin ada beberapa sampel yang diperlukan oleh dia. Ya, jadi biasanya yang datang pertama adalah dari Polsek dulu. Jadi bukan Bareskrim yang datang. Dari Polsek dulu dia ngamanin. Jadi petugas yang Reskrim yang khusus untuk kebakaran itu belum datang sebenarnya. Nah, kita sudah koordinasi, ada beberapa tempat seperti kejaksaan itu ketika dia mau melakukan penyelidikan, kita diajak, Pak. Ya, gedung kejaksaan yang kemarin yang kebakar itu kita diajak dari lab itu kita berangkat. Termasuk yang dari Sudin kita berangkat. Jadi kita melakukan investigasi bareng-bareng. Ya, hasilnya masing-masing, kalau dia untuk jalur hukum, kalau kita ya untuk tadi laporan ke gubernur. Ya. Lanjut ya, Pak. Ini dari kayu ya, kita lihat sisiknya kelihatan nih, sisiknya. Jadi yang kemudian ada tonjolan, ada bagian yang agak landai ya. Itu kita bisa tahu arah apinya datangnya kemana ya, dari mana. Ya. Jadi itu petunjuk sebenarnya. Nah, ini kalau memang ditemukan seperti ini sampel bisa kita bawa, ini ada kemungkinan ada bekas ya bahan bakar di situ. Ya. Nah, ini kalau di dinding kita bukan foto seperti ini, kita bisa tahu nih arah apinya kemana, dari mana nih arah apinya nih. Ya, kalau di dinding seperti ini. Ya, ini kalau misalnya malfunction atau ada alat elektronik yang terbakar, kita lihat bagian mana yang memang parah. Itu kan masih ada yang apa tuh, isolatornya masih ada, ininya apa tuh ya, komponen-komponennya masih ada, tapi ada yang sudah meleleh. Ya, itu yang kita lihat, yang kita uji nantinya. Ya, sama seperti tadi. Nah, ini kita menemukan dirigen bensin ya di tempat yang tidak semestinya, kita patut curiga juga. Ini untuk kebakaran trafo listrik ya. Kita masuk ke kebakaran listrik. Ya, ini kebakaran batu bara. Ya. Ini mobil. Jadi menurut ceritanya Pak Andrianus Pangaribuan itu yang guru saya yang mengajarkan investigasi, ini kasusnya dia, Pak. Kasusnya dia. Jadi dicurigai ada orang melemparkan akseleran dari jendela ini. Ya, membakar, ini di bawahnya itu udah meninggalkan jejak dia. Ya. Tanda-tandanya di ini. Jadi di mobil terparkir terbakar di bawahnya itu. Ya, sebelah kanan. Ya. Kelihatan di situ, Pak. Ya, sebelah kanan. Nah, ini semuanya dipoto dia. Ya. Ya, kerusakan-kerusakannya dipoto. Nah, kalau ini kejadiannya di Jakarta Timur, di Ciracas ini. Di tol Jagorawi. Ya, di tol Jagorawi, mobil Pertamina, sistem remnya magel, akibatnya bannya panas. Ya. Terus membakar, ya terjadi kebakaran dari situ, sistem remnya bakar ke tangkinya. Ya, kelihatan polanya di dalam ya, ini di dalam nanti itu polanya kelihatan. Jadi kalau di dalam tangki juga polanya kelihatan, berarti sumbernya dari bawah, bukan dari atas.
Kalau ruko seperti ini dilihat dari tampak luar kelihatan nggak Pak? Asal ininya, asal apinya. Lihat yang paling parah dulu. Kalau ya, jadi dilihat foto dari muka, itu ada pola di samping dinding Pak. Ya, ada polanya kan ya Pak? Ya itu kita tinggal ikuti saja ya, ikuti saja ke dalam itu. Dia pasti akan bentuk kerucut ke bawah. Kita cari di situ, ya. Kira-kira sumber barang buktinya di situ. Ini ledakan pompa bensin. Ya, ledakan pompa bensin Pertamina. Ini kasusnya Pak Andrianus juga. Jadi ketika dicek di bawah ada saluran pipanya itu bocor. Jadi gas ya bensinnya itu mengendap di situ nggak kemana-mana. Jadi ada gas yang tersembunyi. Begitu terjadi penyulutan, bleng meledak dia. Jadi bocorannya juga kecil. Dia ambil sampelnya di sini. Ini contoh dari kabel ya, kabel yang overload yang sudah dikit lagi terbakar. Ya, ketika kita kupas dalamnya ternyata dia sudah membara dia. Ya. Ini contoh kabel yang overload. Jadi bedakan overload dengan konslet. Ya. Ini overload, kasus-kasus overload, Pak. Overload kelebihan beban. Ya. Nih kabelnya. Ya, overload. Kalau dia dimasukkan di lab, di SEM, gambarnya seperti ini Pak, banyak lubang-lubangnya. Jadi dia butuh oksigen untuk membuat dia terbakar. Ya. Jadi gambarnya seperti ini biasanya. Jadi sampelnya seperti ini kalau dimasukkan di SEM ya, di mikroskop elektron ya. Gambarnya seperti ini. Ini sayang kita di lab itu belum bisa moto seperti demikian. Jadi kita hanya bisa ngelihat aja Pak. Nggak bisa kita foto. Kalau yang ini bisa kita, kalau di UI bisa kita ambil gambarnya seperti ini. Jadi pembesarannya 50 kali, ambil sampelnya 200 mikrometer. Ya, ini diperbesar lagi 200 kali seperti ini. Ya. Ini ada kemungkinan bahwa dia adalah overload, ya. Nah, ini konslet. Ya. Gambarnya seperti ini, Pak. Jadi seperti elas. Ya. Lebih rata dia, tidak ada, jarang sekali lubang-lubang, ya. Jarang sekali lubang-lubangnya. Ini pembesaran 200 kali, yang diambil sampelnya adalah 200 mikrometer juga. Ya. Ya ini kasus saya belum lama Pak. Kelihatan nggak Pak polanya Pak? Belum lama ini bulan Juli kemarin di sekitar Kelurahan Kembangan. Kebetulan saya ngambil pagi, polis lainnya kita bisa tembus. Karena ada sebagian yang masih terbakar di situ, masih bara-bara di situ masih nyala. Saya pura-pura kontak pos terdekat untuk melakukan pemadaman ini lagi ulang. Karena kalau enggak, ya kelihatan Pak polanya. Ada nggak Pak? Ya kan bagian yang putih itu yang kita cari. Saya curiga ada tabung gas 3 kilo kemudian ditutup dengan tabung gas yang 12 kilo. Cabut, ada pipa ke bawah Pak. Nyuntik dia rupanya. Mindahkan dari yang 3 kilo ke yang 12 kilo. Iya. Itu prosesnya jadi elektrostatis dia kan pindah ke bawah, dia tinggal nunggu lompatan elektronnya, ada gas yang keluar meledak. Saya laporannya nggak sampai segitu sih, belum saya buat ininya, tapi polanya udah saya ketemukan gitu. Ya. Nah ini kalau Bapak nanti Bapak keluar nanti, kalau dari mana kantor dinas main gitu kan, kalau mau balik lagi ke hotel ini, pas belokan Bapak lihat ke kiri, ya, Bapak lihat ke kiri itu ada ruko 3 lantai, atasnya sudah terbakar, itu kasusnya 2 minggu yang lalu, ini deh Pak, ini Pak, kasusnya 2 minggu yang lalu itu, saya kebetulan datang pagi, udah mau selesai, lihat ada pola di tengah Pak, tengah, ya di tengah itu ada pola lari ke atas. Jadi dari bawah dia larinya ke atas, V terbalik.
Ya, yang digambar yang di tengah, ya, posisinya ada di sebelah kiri, dindingnya sebelah kiri, depan. Itu sulit sekali pemadamannya, ya lama sekali di situ. Yang lain udah mati, dia belum. Ya, yang ini yang gambar yang sebelah kanan itu ada di dinding sebelah kanan memang. Ya, jadi kerusakannya lebih parah di situ, ya. Tanya dengan karyawan itu di situ ada apa, gitu kan? Pak di situ komputernya standby Pak 24 jam katanya. Ya komputer standby di situ 24 jam. Ya, kita bisa curiga kan Pak ya, ada malfunction di situ. Ya. Jadi ini laporannya belum bikin ini Pak, resumenya belum jadi. Ya, belum jadi resumenya kebetulan. Tapi dari pihak lab sudah datang hubungi saya Pak, gimana? Saya tunjukin kan gambarnya ini. Udah nggak usah gitu. Udah jelas gitu, nggak mau ngambil apa lagi gitu. Ya kan, saksi ada beberapa saksi yang kebetulan paginya jam 6 dia sarapan di situ, dia udah ini begitu keluar petugas cleaning service yang melihat di pojokan sana, ya udah berarti kan memang penyebabnya di sini. Ya, udah nggak usah ngambil sampel mahal katanya. Ya udah nggak usah balik lagi. Ya. Jadi ini nanti kalau Bapak keluar ya mau ke sini Pak, begini belok tuh di pinggir kali tuh. Belok lihat arah ke kiri saja itu ada ruko 3 lantai. Yang terbakar dari lantai 3. Sebenarnya 3 lantai dia dibikin 5 lantai ke atas. Jadi 3 lantai di atas itu cuman apa? Jadi atasnya itu di ini Pak, pura-puranya seperti biar bagus gitu, ya. Jadi dibuat tinggi, jadi di seolah-olah ada lantai di atasnya, sebenarnya nggak ada. Jadi dikasih kawat, ya, dia naik ke atas, apinya menyebar ke belakang, ya, menyebar ke belakang, asapnya menyebar ke belakang, makanya begitu pemadaman itu awal itu sampai di belakang di kantor juga, begitu ketemu ujungnya pemancarnya ya di situ juga tempatnya di lantai 3. Ya berarti emang penyebarannya ke belakang tapi asap saja, apinya nggak sampai kemana-mana di sini, di lantai 3 sini saja. Kelihatan ya Pak ya polanya ya. Oke, ini jadi inilah pekerjaan-pekerjaan kami sebagai investigator yang ada di wilayah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.